Raka adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa kecil di Indonesia, tempat di mana kehidupan seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Ia berasal dari keluarga yang serba kekurangan, dengan ibunya, Bu Hida, yang memiliki kondisi kesehatan yang lemah. Meskipun begitu, Bu Hida tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengerjakan berbagai kerajinan tangan dan menjahit pakaian sederhana. Setiap kali Raka melihat ibunya bekerja dengan tekun, rasa sakit dan kesedihan menyelimuti hatinya. Ia tahu betul betapa sulitnya hidup dalam keterbatasan. PAK Ahmad, ayah Raka, terpaksa pergi merantau ke kota besar untuk mencari nafkah sebagai buruh bangunan. Ia seringkali berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam, jarang sekali dapat menghabiskan waktu bersama keluarganya. Raka merindukan sosok ayah yang selalu bekerja keras demi masa depan mereka. Dalam hati, Raka bertekad untuk tidak mengecewakan ayahnya dan ingin membantu meringankan beban keluarga. Meski Raka memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui beasiswa, ia merasa berat untuk menerima bantuan itu. Ia tidak ingin menjadi beban tambahan bagi ayahnya, yang sudah berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Akhirnya, Raka membuat keputusan sulit untuk tidak melanjutkan kuliah dan memilih untuk mencari pekerjaan di kota. Meskipun ia tahu betapa berisiko dan sulitnya mencari pekerjaan tanpa pendidikan yang memadai, suatu pagi, dengan perasaan campur aduk, Raka memutuskan untuk mendatangi Pak Dedi, tetangganya yang dikenal baik hati dan selalu siap membantu. Dengan membawa tas kain berisi beberapa potong pakaiannya, Raka melangkah ke rumah Pak Dedi yang terlihat bersih dan tertata rapi. Ketika Raka tiba, ia melihat Pak Dedi sedang menyapu halaman rumahnya dengan penuh konsentrasi. "Permisi, bisa bicara sebentar, Pak?" Tanya Raka dengan suara pelan, merasa tidak enak hati. "Sesama tetangga tak perlu sungkan, katakan saja." "Raka," jawab Pak Dedi ramah, menghentikan aktivitasnya dan menatap Raka dengan perhatian. Raka menunduk sejenak, mengumpulkan keberanian sebelum melanjutkan. "Pak, bisa tolong pinjam 500.000? Saya mau cari kerja di kota tapi tidak punya biaya transportasi." Suaranya hampir berbisik, terbayang rasa malu yang mendalam. "Baik, tunggu sebentar," kata Pak Dedi tanpa banyak tanya. Langsung memasuki rumah. Setelah beberapa saat, Pak Dedi keluar membawa uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Raka terkejut melihat Pak Dedi mengambil 5 juta rupiah dari lemari. Ketika Pak Dedi mengambil uang, istrinya, Bu Wati, yang kebetulan melihatnya, segera menghampiri dengan wajah cemas. "Pak Dedi, untuk apa uang sebanyak itu?" Tanyanya dengan nada yang menunjukkan ketidakpercayaan. "Raka mau pinjam, dia butuh uang sekarang. Kalau bisa membantu, ya kita bantu saja. Apalagi dia sudah seperti anak sendiri bagi kita," jawab Pak Dedi dengan tenang, berusaha menjelaskan. "Tapi itu kan uang untuk biaya sekolah anak kita. Kalau kamu berani meminjamkannya, kita cerai saja," ujar Bu Wati dengan nada marah dan penuh emosi, lalu pergi meninggalkan Pak Dedi dan masuk ke dalam rumah. Pak Dedi hanya bisa menghela napas, merasa berat dengan ancaman istrinya. Ia tahu betapa pentingnya uang tersebut untuk biaya pendidikan anak mereka, tetapi hatinya tidak bisa menolak permohonan Raka. Ia percaya bahwa membantu Raka adalah investasi untuk masa depan, bukan hanya bagi Raka, tetapi juga untuk desa mereka. Setelah Bu Wati pergi, Pak Dedi keluar lagi dan memberikan 5 juta rupiah itu kepada Raka sambil berpesan, "Hati-hati di luar sana. Apalagi kamu tidak punya teman di tempat baru." "Ini ambil uang ini," Raka terkejut dan langsung menolak. "Pak, saya hanya butuh 500.000, tidak perlu sebanyak ini, ambil saja. Meski kondisi ekonomi kami juga tidak baik, tapi uang ini masih bisa dicari lagi. Jangan lupa beri kabar kalau sudah dapat pekerjaan di sana ya, supaya kami tenang," pesan Pak Dedi dengan penuh perhatian. Air mata haru menggenangi mata Raka saat menerima uang tersebut. Ia merasa sangat terharu dengan kebaikan Pak Dedi, yang telah menganggapnya seperti anak sendiri. Dengan penuh rasa syukur, Raka berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut dan memberikan kabar baik kepada Pak Dedi begitu ia mendapatkan pekerjaan di kota. Setelah berpamitan dengan Pak Dedi, Raka melangkah pergi dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersemangat untuk memulai hidup baru di kota, tetapi di sisi lain, ia juga merasa berat meninggalkan keluarga dan desa yang sangat dicintainya. Di dalam hatinya, ia tahu betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan Pak Dedi demi masa depannya. Ketika Raka tiba di kota, ia dihadapkan dengan kenyataan yang sangat berbeda. Keramaian, kebisingan, dan hiruk-pikuk kota membuatnya sedikit ketakutan. Namun, semangat yang membara untuk membantu keluarganya dan membuktikan bahwa ia bisa sukses membuatnya tidak gentar. Ia mulai mencari pekerjaan, melamar di berbagai tempat,
dan tak pernah putus asa meski banyak pintu yang tertutup di depannya. Setiap malam, Raka selalu merenung, mengingat kembali semua yang telah dilakukan Pak Dedi untuknya. Di dalam pikirannya, ia berjanji bahwa semua pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Dengan kerja keras dan ketekunan, Raka yakin ia bisa mengubah nasibnya dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang telah membantunya. Kehidupan di kota ternyata jauh lebih keras dari yang dibayangkan Raka. Setibanya di sana, ia langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Kota yang ramai dengan suara kendaraan dan aktivitas manusia, membuatnya merasa kecil dan terasing. Raka menghabiskan hari-harinya berkeliling mencari lowongan pekerjaan, berbekal pengalaman dan pengetahuan seadanya. Ia mengunjungi pabrik, toko, hingga restoran, namun banyak yang menolak karena ia tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. Namun, semangat Raka tak pernah pudar. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali dan berangkat mencari pekerjaan. Ia tak segan untuk mengantre panjang demi mendapatkan kesempatan wawancara, meskipun seringkali hasilnya nihil. Raka tahu bahwa ia harus terus berusaha demi keluarganya. Suatu pagi, setelah berhari-hari mencari, ia akhirnya diterima bekerja di sebuah pabrik tekstil sebagai buruh harian. Hari-hari pertama di pabrik sangat berat. Raka harus bekerja dari pagi hingga sore dengan beban fisik yang cukup berat. Dia melakukan pekerjaan yang monoton, mengoperasikan mesin dengan kecepatan tinggi dan seringkali harus lembur untuk memenuhi target produksi. Meskipun lelah, Raka selalu memotivasi dirinya dengan mengingat impian dan harapan keluarganya. Ia tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah membantunya. Di tengah perjuangan itu, Raka menjalin persahabatan dengan beberapa rekan kerjanya. Mereka saling berbagi pengalaman dan memberikan dukungan satu sama lain. Raka merasa bersyukur memiliki teman-teman yang selalu siap membantu, meski dalam situasi sulit sekalipun. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia menyisihkan waktu untuk belajar dan meningkatkan keterampilannya, baik melalui buku maupun diskusi dengan teman-temannya. Dengan kerja keras dan ketekunan, Raka akhirnya mendapatkan promosi setelah 1 tahun bekerja di pabrik. Ia mulai dipercaya untuk mengawasi proses produksi dan melatih karyawan baru. Penghasilan yang diperoleh pun meningkat, dan Raka mulai menabung lebih banyak untuk mengembangkan usahanya di masa depan. Raka juga tidak pernah melupakan janji kepada Pak Dedi. Setiap kali menerima gaji, ia selalu menyisihkan sebagian untuk mengirimkan uang kepada keluarga di desa dan melunasi hutangnya. Rasa syukur dan hormat terhadap Pak Dedi selalu menggerakkan hatinya untuk memberikan yang terbaik. Dengan keuletan dan tekad yang kuat, Raka mulai merintis usaha kecil-kecilan di bidang perdagangan. Ia membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dari pabrik dan menjualnya ke pedagang kecil. Berkat kejujuran dan kerja kerasnya, usaha yang dirintis Raka mulai menunjukkan hasil yang pohidaf. Ia menjadi semakin dikenal di kalangan pedagang dan mendapat banyak pelanggan. Setelah 5 tahun berlalu, usaha Raka berkembang pesat. Dia telah berhasil membangun jaringan pemasok dan menjalin kerjasama dengan banyak pedagang. Suatu hari, setelah mendapatkan kabar bahwa pabriknya mengalami peningkatan produksi dan mendapatkan bonus, Raka merasa saatnya untuk pulang ke desa. Ia merasa sangat rindu dengan keluarganya dan ingin memberi kejutan kepada Pak Dedi yang telah banyak membantunya. Dengan mobil mewah yang baru dibeli dari hasil kerja kerasnya, Raka langsung menuju rumah Pak Dedi. Sesampainya di desa, ia merasakan nostalgia yang mendalam melihat pemandangan yang tak berubah, sawah yang menghijau, anak-anak yang bermain, dan warganya yang ramah. Rasa syukur memenuhi hatinya karena ia berhasil pulang dalam keadaan baik. Di depan rumah Pak Dedi, ia melihat Pak Dedi sedang memberi makan kambing di halaman. Dengan penuh semangat, Raka berteriak, Pak Dedi, saya sudah pulang." Mendengar suara itu, Pak Dedi langsung menoleh dan terkejut. Raka? "Kau ini keterlaluan. 3 tahun tidak ada kabar sama sekali." Ujarnya sambil berlari menghampiri Raka dan memeluknya dengan penuh haru. "Maaf, Pak. Saya yang salah," jawab Raka, merasakan pelukan hangat itu. "Ya sudahlah. Bagaimana sekarang? Sepertinya sudah makmur ya, sampai membawa mobil terbaru." Canda Pak Dedi sambil tertawa. Meski matanya berkaca-kaca, sambil mengobrol di halaman rumah, Raka tiba-tiba mengambil kunci mobil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Pak Dedi. "Pak, mobil ini untukmu. Ambillah." Pak Dedi terkejut dan menolak. "Kita ini sudah seperti keluarga, jadi tidak ada istilah budi-membudi." "Saya tidak bisa menerima ini, Raka Pak. Tanpa bantuanmu dulu, saya tidak akan bisa seperti sekarang. Mobil ini sebagai tanda terima kasih saya. Tolong diterima." Desak Raka dengan penuh harap. Pak Dedi menghela napas.
kebingungan. Tapi itu terlalu banyak. Raka. Saya tidak bisa, Pak. Ini adalah bentuk syukur saya kepada Bapak. Jangan menolak kebaikan ini, tegas Raka. Pak Dedi akhirnya mengangguk, menerima kunci itu dengan tangan bergetar. Tak lama kemudian, Raka menyerahkan lagi sebuah kunci kepada Pak Dedi. Pak, saya telah menyiapkan sebuah rumah di kota untukmu. Ini kuncinya. Sebaiknya Bapak dan istri tinggal di kota saja. PAK Dedi memegang kunci rumah sambil meneteskan air mata. Raka, terus terang saja. Waktu aku memberimu 5 juta dulu, istriku mengancam akan menceraikan saya. Jadi, ya sekarang seperti yang kamu lihat, kami sudah berpisah. Raka terdiam sejenak, merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Pak Dedi. Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu kalau akibatnya akan seperti ini. Jangan salahkan dirimu, Raka. Keputusan itu adalah tanggung jawabku. Yang penting sekarang kamu sudah sukses dan bisa membantu banyak orang, kata Pak Dedi dengan tulus. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama, mengenang masa-masa sulit yang telah dilalui. Raka menceritakan perjalanan hidupnya selama 5 tahun terakhir. Bagaimana ia berjuang dan bertahan di tengah tantangan yang ada. Raka merasa terharu mendengar pengorbanan Pak Dedi. Meski ada kesedihan yang dirasakan Pak Dedi, setidaknya pengorbanannya terhadap Raka, yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri, kini membuahkan hasil yang membahagiakan. Raka bertekad untuk terus membantu Pak Dedi dan berusaha memperbaiki kehidupannya. Pak, saya ingin mengundang Bapak dan anak-anak untuk tinggal bersama saya di kota. Saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi semua, kata Raka penuh harap. Pak Dedi mengangguk, meskipun air mata masih mengalir di pipinya. Kamu adalah anak yang baik, Raka. Meskipun kami mengalami banyak cobaan, aku bangga melihatmu sekarang. Raka kemudian membagikan rencananya untuk membuka cabang usaha di desa dan mempekerjakan warga setempat. Ia ingin memberikan peluang kerja bagi orang-orang di desanya agar mereka tidak merantau ke kota dan meninggalkan keluarga. Dengan cara ini, kita bisa membangun desa kita bersama. Ucap Raka. Pak Dedi merasa terinspirasi oleh ucapan Raka. Aku akan mendukungmu, Raka. Kita bisa bersama-sama mengubah desa ini menjadi lebih baik. Banyak orang di sini yang ingin mendapatkan pekerjaan, dan kamu bisa menjadi solusi. Keduanya mulai merencanakan langkah-langkah untuk merealisasikan impian itu. Raka merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh Pak Dedi. Ia juga mengundang warga desa untuk berkumpul dan mendengarkan rencananya. Di hari pertemuan yang digelar di balai desa, Raka berdiri di depan warga dengan semangat. Ia berbagi cerita tentang perjalanannya. Bagaimana ia memulai dari nol hingga mencapai kesuksesan. Saya ingin memberi kesempatan kepada kita semua untuk bekerja dan tumbuh bersama. Mari kita bangun desa ini agar lebih makmur. Serunya dengan penuh percaya diri. Warga desa terharu mendengar cerita Raka dan bertepuk tangan penuh semangat. Mereka merasa terinspirasi oleh perjuangan dan keberhasilan Raka, dan siap mendukung rencana yang telah disusun. Di akhir acara, Pak Dedi berdiri dan berbicara. Raka bukan hanya anak yang kita kenal, tetapi dia adalah harapan bagi kita semua. Mari kita dukung dia dalam misi mulia ini. Dengan semangat yang baru, Raka dan Pak Dedi bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah untuk desa mereka. Pengorbanan yang telah dilakukan tidak sia-sia, dan mereka menjadi simbol kekuatan persahabatan serta kebangkitan komunitas. Dalam perjalanan ini, Raka mengerti bahwa setiap tantangan adalah pelajaran berharga, dan setiap kebaikan yang ditanamkan akan selalu berbuah manis. Setelah pindah ke kota, Pak Dedi merasakan banyak perubahan dalam hidupnya. Awalnya, ia merasa canggung dengan kehidupan yang serba cepat dan modern, namun Raka selalu ada untuk membimbingnya. Setiap hari, Raka mengajak Pak Dedi berkeliling kota, menunjukkan tempat-tempat menarik, serta memperkenalkan dia kepada tetangga-tetangga baru. Pak Dedi mulai aktif dalam komunitas peternakan kota. Ia menghadiri berbagai pertemuan dan seminar yang diadakan oleh para peternak dan pengusaha lokal. Sementara itu, usaha peternakan Pak Dedi semakin berkembang. Ia mulai menjual hasil ternaknya secara online dan mendapatkan pelanggan dari berbagai daerah. Dengan bantuan Raka, Pak Dedi memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usahanya. Dalam waktu singkat, usahanya dikenal luas dan keuntungan mulai mengalir. Raka merasa bangga melihat Pak Dedi sukses. Setiap malam, mereka sering berdiskusi tentang strategi usaha dan merencanakan langkah selanjutnya. Raka bahkan mengajak Pak Dedi untuk berkolaborasi dalam membuat produk olahan dari susu kambing, seperti yogurt dan keju.
Mereka berdua sangat bersemangat menjalani kehidupan baru ini, namun, kehidupan di kota tidak selalu mudah. Di tengah kesuksesan yang diraih, mereka juga harus menghadapi berbagai tantangan. Suatu hari, saat Pak Dedi sedang bekerja di peternakan, ia mengalami kecelakaan kecil saat mencoba memperbaiki kandang kambing. Raka yang mendengar kabar itu segera bergegas menuju lokasi. "Pak, bagaimana kondisimu? Apa yang terjadi?" tanya Raka dengan cemas. "Aku hanya terjatuh, Raka." "Tidak apa-apa, hanya sedikit lecet," jawab Pak Dedi sambil tersenyum meskipun terlihat kesakitan. "Jangan memaksakan diri, Pak. Kita bisa mencari bantuan profesional untuk mengurus peternakan," saran Raka. Dengan semangat juang yang tinggi, Pak Dedi menolak untuk berhenti bekerja, menunjukkan dedikasi dan komitmen yang luar biasa terhadap usahanya. Raka sangat menghargai sikap tersebut dan berjanji akan selalu ada untuk mendukungnya. Seiring berjalannya waktu, usaha Pak Dedi semakin menguntungkan. Suatu sore, mereka mengadakan acara syukuran kecil di rumah baru untuk merayakan pencapaian mereka. Raka mengundang beberapa tetangga dan teman-teman Pak Dedi. Saat acara berlangsung, Pak Dedi berdiri dan mengucapkan beberapa kata. "Saudaraku, Raka, dan teman-teman yang terhormat, hari ini kita berkumpul untuk merayakan keberhasilan kita bersama. Tanpa dukungan kalian, aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Terima kasih kepada semua yang telah membantu dan percaya padaku," ucap Pak Dedi dengan penuh haru. Raka merasa terharu mendengar ucapan Pak Dedi. Ia tahu betul betapa kerasnya perjuangan Pak Dedi. Setelah acara selesai, banyak tetangga yang mendekati Raka dan Pak Dedi menyampaikan rasa kagum mereka terhadap kesuksesan yang diraih. Di sisi lain, hubungan Raka dengan keluarganya di desa juga semakin baik. Raka sering mengunjungi orang tuanya dan membawa oleh-oleh dari kota. Setiap kali pulang, ia selalu bercerita tentang petualangannya di kota dan perkembangan usahanya. Bu Hida sangat bangga melihat putranya berhasil meraih impian dan membantu banyak orang. Suatu ketika, Raka memutuskan untuk mengadakan program pelatihan bagi pemuda di desanya agar mereka juga bisa belajar tentang bisnis dan kewirausahaan. Dengan bantuan Pak Dedi, Raka merancang materi pelatihan yang praktis dan mudah dipahami. Mereka bekerja sama dengan beberapa pengusaha lokal untuk memberikan pelatihan yang berkualitas. Raka, ini adalah langkah yang luar biasa. Kita harus berbagi ilmu dan pengalaman dengan orang-orang di desa kita, kata Pak Dedi bersemangat. Raka mengangguk setuju. Kita harus mempersiapkan generasi mendatang agar bisa menghadapi tantangan dan menciptakan peluang untuk diri mereka sendiri. Pelatihan ini pun dilaksanakan dengan antusiasme yang tinggi. Banyak pemuda yang datang untuk belajar, dan Raka merasa bahagia melihat semangat mereka. Dengan berbagi ilmu, Raka dan Pak Dedi menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi komunitas mereka. Setelah beberapa bulan berlalu, usaha Pak Dedi berkembang pesat dan telah memiliki banyak pelanggan tetap. Suatu hari, Raka menerima telepon dari Pak Dedi yang meminta untuk bertemu. "Raka, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan. Bisakah kita bertemu di kafe yang biasa kita datangi?" Raka segera menuju kafe tersebut dengan rasa penasaran. Setibanya di sana, ia melihat Pak Dedi sudah menunggu dengan senyuman lebar. "Raka, aku baru saja mendapatkan tawaran kerjasama dari beberapa peternak lain. Mereka ingin menjalin kemitraan dengan kita untuk memproduksi lebih banyak produk olahan dari susu kambing," ucap Pak Dedi dengan penuh semangat. "Wow, itu kabar yang luar biasa. Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkannya?" tanya Raka antusias. "Kita perlu merencanakan produksi dan distribusi yang lebih baik. Aku juga berpikir untuk memperluas usaha kita dengan membuka toko kecil yang menjual produk-produk olahan kita langsung kepada konsumen," ungkap Pak Dedi. Mendengar ide itu, Raka langsung setuju dan menyusun rencana bersama Pak Dedi. Mereka mulai mencari lokasi strategis untuk membuka toko dan merancang produk yang menarik bagi konsumen. Dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, mereka segera mulai mewujudkan rencana tersebut. Kisah Raka dan Pak Dedi mengajarkan bahwa di balik setiap perjuangan terdapat harapan dan peluang. Dari kampung kecil yang dulunya dipenuhi keterbatasan, mereka mampu menciptakan perubahan yang signifikan tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk orang lain. Dengan kerjasama, kebaikan hati, dan kerja keras, mereka telah membuktikan bahwa setiap orang bisa mengubah nasibnya. Raka dan Pak Dedi akan selalu dikenang sebagai inspirasi, bukan hanya karena kesuksesan mereka, tetapi juga karena semangat mereka untuk berbagi dan membantu sesama. Cerita ini menjadi warisan bagi generasi berikutnya untuk terus berjuang dan berbuat baik dalam setiap langkah hidup mereka. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya.
Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.